Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing dan kepada Ibu dosen penelaah yang telah meluangkan waktunya untuk menelaah terkait dengan tugas akhir ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Rizky Maulana dengan NIM 511181013 akan mempresentasikan terkait dengan tugas akhir yang berjudul pengaruh current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan firm size terhadap return on asset pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Baik, untuk selanjutnya masuk pada latar belakang penelitian. Pada era digitalisasi saat ini, di mana ketika informasi mudah dan cepat diperoleh dengan menggunakan teknologi digital, semakin tumbuh dan berkembang berbagai macam perusahaan telekomunikasi. Perkembangan perusahaan telekomunikasi yang sangat pesat didukung dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sektor telekomunikasi masih memegang peran penting untuk kemajuan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Karena pada saat ini, setiap orang ingin selalu bisa terhubung dengan dunia luar. Komunikasi tidak hanya digunakan oleh para kalangan pebisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya, tetapi juga sudah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk semua kalangan. Ketersediaan akses internet masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadi salah satu penghambat digitalisasi di semua sektor. Dari total 83.218 desa atau kelurahan di Indonesia, terdapat 12.548 desa atau kelurahan yang belum terjangkau internet. Permasalahan umum telekomunikasi yaitu banyaknya wilayah yang masih belum terjangkau layanan internet. Terkait dengan peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki peran dan tujuan meningkatkan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ke seluruh wilayah Indonesia dengan kualitas layanan yang baik dan terjangkau oleh masyarakat. Maka dari itu, peran sektor telekomunikasi di Indonesia sangat penting dan dibutuhkan serta perlu diperhatikan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Berdasarkan gambar di bawah ini, terlihat bahwa rata-rata return on asset subsektor telekomunikasi periode 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi dan berada di titik minus. Pada tahun 2019, tingkat profitabilitas sempat mengalami peningkatan. Namun demikian, rata-rata tingkat profitabilitas dari tahun 2016 sampai 2020 masih berada di titik minus, bahkan mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020. Dalam hal ini, perusahaan mengalami masalah dan kerugian dalam aspek profitabilitas karena menghasilkan pengembalian negatif atas aset yang dimiliki perusahaan. Mengingat begitu pentingnya profitabilitas dalam sebuah perusahaan, maka perlu melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya profitabilitas dalam suatu perusahaan. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan firm size. Berikut ini merupakan kesenjangan antara teori dengan kenyataan yang dapat membentuk gap teoritis. Yang pertama adalah current ratio dan return on asset pada subsektor telekomunikasi periode 2016 sampai 2020. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai 2019 rata-rata current ratio mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun yang sama juga rata-rata return on asset juga mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada, yaitu teori dari Hanafi dan Halim tahun 2003 yang menyatakan bahwa current ratio yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan aktiva lancar yang menganggur. Jadi hal tersebut tidak baik bagi profitabilitas perusahaan karena aktiva lancar menghasilkan return yang lebih rendah dibandingkan dengan aktiva tetap. Kemudian yang kedua ada debt to equity ratio dan return on asset pada subsektor telekomunikasi periode 2016 sampai 2020. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai 2019 rata-rata debt to equity ratio mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun yang sama juga rata-rata return on asset juga mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Weston dan Kaplan tahun 2010 yang menyatakan bahwa semakin tingginya debt to equity ratio menunjukkan semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar. Hal ini semakin memungkinkan menurunkan kinerja perusahaan sehingga profitabilitas juga akan menurun karena tingkat ketergantungan dengan pihak luar semakin tinggi. Untuk selanjutnya, ada rata-rata total aset turnover dan return on asset pada subsektor telekomunikasi periode 2016 sampai 2020. Dapat dilihat
yaitu pada tahun 2016 sampai 2017 terdapat kenaikan pada rata-rata total aset turnover. Lalu pada tahun yang sama terdapat penurunan pada return on asset, dan hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Robert tahun 1997 yang menyatakan bahwa semakin besar total aset turnover, maka profitabilitas akan semakin baik karena semakin efisien seluruh aktiva yang digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan. Kemudian untuk yang keempat, ada rata-rata firm size dan return on asset untuk subsektor telekomunikasi periode 2016 sampai 2020. Dapat dilihat bahwa tahun 2016 sampai 2017 terdapat kenaikan pada firm size, dan pada tahun yang sama juga terdapat penurunan pada return on asset, dan kenyataan ini tidak sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Munawir tahun 2007 yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar memiliki dorongan yang kuat untuk menyajikan tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, karena perusahaan yang lebih besar akan diteliti dan dipandang dengan lebih kritis oleh para investor. Selanjutnya, ada beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu yang dapat membentuk gap empiris. Yang pertama yaitu adalah dari current ratio. Penelitian yang dilakukan oleh Dwianti dan Sugiarta tahun 2017 mengatakan bahwa current ratio berpengaruh negatif terhadap return on asset. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Supardi dan kawan-kawan tahun 2016 yang menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset. Kemudian, untuk debt to equity ratio, penelitian yang dilakukan oleh Chandra dan kawan-kawan tahun 2020 menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return on asset. Kemudian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Triwartono tahun 2018 yang menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset. Kemudian, untuk total asset turnover, hasil penelitian yang dilakukan oleh Irman dan kawan-kawan tahun 2020 menyatakan bahwa total aset turnover berpengaruh positif terhadap return on asset. Kemudian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah tahun 2021 yang menyatakan bahwa total aset turnover tidak berpengaruh terhadap return on asset. Kemudian untuk firm size, hasil penelitian yang dilakukan oleh Az-Zahra dan Nasib tahun 2019 menyatakan bahwa firm size berpengaruh positif terhadap return on asset. Kemudian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Satyani dan kawan-kawan tahun 2014 yang menyatakan bahwa firm size tidak berpengaruh terhadap return on asset. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana kondisi current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan firm size terhadap return on asset pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Untuk yang kedua, bagaimana pengaruh current ratio terhadap return on asset. Untuk yang ketiga, bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap return on asset. Untuk yang keempat, bagaimana pengaruh total asset turnover terhadap return on asset. Untuk yang kelima, bagaimana pengaruh firm size terhadap return on asset. Dan yang keenam, bagaimana pengaruh current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan firm size terhadap return on asset pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat digambarkanlah paradigma penelitian seperti gambar di bawah ini. Dari paradigma penelitian ini, maka hipotesis penelitian yang akan diuji kebenarannya untuk yang pertama adalah current ratio berpengaruh negatif terhadap return on asset. Hipotesis 2, debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return on asset. Hipotesis 3, total asset turnover berpengaruh positif terhadap return on asset. Hipotesis 4, firm size berpengaruh positif terhadap return on asset. Dan hipotesis 5, current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan firm size secara simultan berpengaruh terhadap return on asset. Selanjutnya, masuk pada metode penelitian. Populasi yang dipakai yaitu seluruh perusahaan pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020 yang berjumlah 6 perusahaan. Kemudian, untuk menentukan sampel apa yang dipilih yaitu menggunakan metode purposive sampling, dan didapatlah hasil yaitu 5 sampel perusahaan yang sesuai dengan kriteria purposive sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data panel dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode dokumentasi, dan teknik pengolahan data menggunakan editing dan tabulating.
Kemudian untuk teknik analisis data yaitu menggunakan regresi data panel, dan untuk mendapatkan estimator linier yang baik yaitu menggunakan uji asumsi klasik dengan menggunakan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Lalu menggunakan uji hipotesis dengan melakukan uji T yaitu uji secara parsial, dan melakukan uji F yaitu uji secara simultan. Kemudian melihat nilai dari koefisien determinasi dengan melihat nilai dari adjusted R-square. Selanjutnya, masuk pada hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama adalah kondisi current ratio pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Terlihat bahwa rata-ratanya yaitu berada pada angka 43,43%. Kemudian untuk nilai maksimum yaitu pada angka 91,42% yaitu pada PT Telekomunikasi Indonesia, dan untuk nilai yang terendah yaitu pada nilai 0,17% yaitu terjadi pada PT Bakri Telekom. Kemudian untuk kondisi debt to equity ratio, nilai rata-ratanya adalah 134,98%, untuk nilai maksimum yaitu di angka 316,52 yaitu pada PT Indosat, dan untuk nilai minimum yaitu di angka minus 104,22 yaitu pada PT Bakri Telekom. Untuk kondisi total asset turnover berada pada rata-rata 0,510%, kemudian untuk nilai maksimumnya yaitu pada angka 0,848 yaitu terjadi pada PT Bakri Telekom, dan nilai minimum terjadi pada nilai 0,208 yaitu pada PT Smartfren. Yaitu untuk kondisi firm size pada perusahaan subsektor telekomunikasi berada pada rata-rata 13,97%, dan untuk nilai maksimum yaitu pada angka 17,8% yaitu pada PT Indosat, dan untuk nilai yang terendah yaitu pada nilai 10,98% yaitu pada PT XL Axiata. Kemudian untuk rata-rata return on asset berada pada rata-rata minus 144,62%, dan nilai maksimum yaitu terjadi pada angka 14,06% yaitu pada PT Telekomunikasi Indonesia, dan untuk nilai minimum yaitu pada angka minus 728,86% yaitu pada PT Bakri Telekom Indonesia. Selanjutnya, hasil pengujian dari estimasi regresi data panel yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Untuk memilih estimasi model yang terbaik di antara tiga model ini yaitu dapat dilakukan dengan uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier. Untuk yang pertama dilakukanlah uji Chow untuk mengetahui model yang terbaik daripada model Fixed Effect Model dan model Common Effect Model. Dari hasil uji Chow ini didapatlah probabilitas cross section yaitu sebesar 0,00001 dan cross section chi-square yaitu sebesar 0,00000. Nilai tersebut yaitu lebih kecil daripada alfa 0,05. Maka dari itu H0 ditolak dan HA diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model adalah model yang terbaik yaitu dari hasil pengujian ini. Untuk selanjutnya dilakukan hasil uji Houseman yang dilakukan untuk mengetahui apakah Fixed Effect Model lebih baik daripada Random Effect Model. Dari hasil uji Houseman ini didapatlah probabilitas cross section yaitu sebesar 0,0000, di mana hasil tersebut lebih kecil daripada alfa 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima, dan artinya model Fixed Effect Model adalah model yang terbaik yang dapat dipilih dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya dilakukanlah uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas ini didapatlah semua nilai dari variance inflation factor dari semua variabel ini yaitu kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang dipilih dalam penelitian ini terbebas atau tidak terjadi masalah multikolinearitas. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas yaitu didapat probabilitas yaitu sebesar 0,1075. Dan hasil ini yaitu lebih besar daripada 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Untuk selanjutnya dilakukanlah uji hipotesis, dan yang pertama ada uji
T atau uji secara parsial. Untuk yang pertama, current ratio didapatlah probabilitas yaitu sebesar 0,8629 dengan koefisien minus 0,442603 dengan probabilitas 0,8629 yaitu lebih besar daripada alfa 0,05, maka dapat disimpulkan HA atau H0 diterima dan H1 ditolak. Maka dapat disimpulkan current ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset. Untuk yang kedua, debt to equity ratio didapatlah probabilitas 0,2354 dengan koefisien 0 minus 0,736274 dengan probabilitas 0,2354 yaitu lebih besar daripada 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak. Maka dari itu, debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset. Kemudian untuk total asset turnover didapatlah probabilitas 0,000 dengan koefisien minus 1534,394 dengan probabilitas 0,0000 yaitu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H3 diterima. Maka dari itu total asset turnover berpengaruh positif terhadap return on asset. Untuk firm size didapatlah probabilitas sebesar 0,0000 dengan koefisien minus 300,71113 dengan probabilitas 0,0000 yaitu lebih kecil daripada 0,05, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H4 diterima. Maka dari itu firm size berpengaruh positif terhadap current return on asset. Baik, untuk selanjutnya pengujian secara simultan atau uji F yaitu dapat dilihat dengan nilai p-value atau probabilitas F statistik yaitu sebesar 0,0000 di mana hasil tersebut lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan firm size secara simultan berpengaruh terhadap return on asset. Untuk selanjutnya dilakukanlah uji koefisien determinasi dengan melihat nilai dari adjusted R-square, yaitu didapatlah hasil 0,96215158. Dengan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yaitu sebesar 96%, dan nilai tersebut bisa dikatakan nilai yang cukup besar dan cukup bagus dalam menyatakan atau menjelaskan variabel dependen karena nilai tersebut di atas 50%. Untuk kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, kondisi current ratio tertinggi selama tahun 2016 sampai 2020 adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan terendah adalah PT Bakri Telekom Tbk. Untuk yang kedua, kondisi debt to equity ratio tertinggi tahun 2016 sampai 2020 adalah PT Indosat Tbk dan terendah adalah PT Bakri Telekom Tbk. Untuk yang ketiga, kondisi total asset turnover tertinggi tahun 2016 sampai 2020 adalah PT Bakri Telekom Tbk dan terendah adalah PT Smartfren Telekom Tbk. Untuk yang keempat, kondisi firm size tertinggi tahun 2016 sampai 2020 adalah PT Indosat Tbk dan terendah adalah PT XL Axiata Tbk. Untuk yang kelima adalah kondisi return on asset tertinggi tahun 2016 sampai 2020 adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan terendah adalah PT Bakri Telekom Tbk. Untuk yang keenam, pengujian secara parsial dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel current ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset. Debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset, total asset turnover berpengaruh positif terhadap return on asset, dan firm size berpengaruh positif terhadap return on asset. Kemudian untuk yang ketujuh, pengujian secara simultan dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan firm size berpengaruh secara simultan terhadap return on asset pada subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Kemudian saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merumuskan kebijakan
yang harus diambil agar perusahaan tersebut memiliki tingkat profitabilitas yang baik. Perusahaan dapat menganalisis terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas seperti variabel dalam penelitian ini yang hasilnya berpengaruh positif, yaitu total asset turnover dan firm size. Kemudian untuk yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas serta menambah periode penelitian agar hasil penelitian lebih baik lagi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.